Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuni Nabila Karima dari kelas MPI 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang literasi milenial di era disrupsi dan post-truth. Mata kuliah Islam Moderasi yang diampu oleh Bapak Danusiri. Seiring berkembangnya zaman manusia, semakin tidak terlepas dari penggunaan teknologi. Memang, berkat hadirnya teknologi yang semakin canggih, seluruh aktivitas sehari-hari menjadi mudah dan praktis. Seperti contohnya dalam berkomunikasi. Namun, semenjak adanya smartphone yang canggih untuk melakukan kegiatan komunikasi secara intens dan timbal balik menjadi sangat mudah untuk dilakukan. Bahkan, dengan adanya fitur-fitur canggih yang tersedia, komunikasi bisa dilakukan secara langsung, bahkan melalui tatap muka tanpa terhambat oleh ruang, jarak, dan waktu. Smartphone yang hari ini tidak pernah terlepas dari genggaman kita juga banyak memiliki efek. Salah satunya efek negatif apabila penggunanya kurang bijaksana dan teliti. Itu dikarenakan apa? Karena segala informasi, baik yang bersifat benar maupun yang bersifat salah, dapat dicerna oleh setiap orang berbeda-beda. Terlebih hari ini, kita berada di era post-truth, ketika kebenaran dapat dikalahkan oleh keyakinan pribadi dan opini publik yang dibangun tanpa memperdulikan apakah itu benar atau malah sebaliknya. Post-truth sebagai suatu era pasca kebenaran, ketika fakta atau realitas objektif sudah tidak lagi dominan dalam mempengaruhi opini publik, dan justru opini publik hari ini lebih mudah digiring atas dasar kepercayaan dan ketertarikan emosional yang mendapat dukungan terbanyak dari masyarakat. Karena itu, realitas sesungguhnya ditinggalkan dan diganti oleh kepercayaan atau narasi yang tidak harus benar hanya dengan memerlukan persetujuan atau dukungan dari kelompok yang lebih besar. Post-truth juga dapat dipahami dengan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi, tetapi dibuat terjadi, seperti hoax, fake news, kabar palsu, dan istilah-istilah lainnya. Dalam revolusi 4.0 ini, tidak ada yang dapat menanggulangi kemajuan teknologi. Pertama, memiliki karakter, tata krama, akhlak, dan etika. Sehingga karakter yang kuat dapat mengontrol diri dalam revolusi digital ini. Yang kedua, memiliki kompetensi, kemampuan dalam memilih dan memilah teknologi dan informasi secara baik dan benar. Ketiga, literasi digital, mengerti dan memahami informasi tersebut mulai dari sumber, isi, penanggung jawab, dan mengerti dengan tepat mengenai hal
sebuah cara berpikir yang tentu membutuhkan proses panjang. Bahasan tentang literasi media sebenarnya sudah lama muncul, tetapi sifatnya masih parsial dan sulit menyentuh substansi persoalan. Hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang melakukan ini, seperti kampus dan organisasi masyarakat sipil dengan sifatnya yang masih elitis dan gagal menjangkau masyarakat luas. Karena itu, saya berpendapat bahwa dalam jangka panjang, literasi media harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Melihat fakta yang sedang terjadi sekarang, tentu relevan untuk memasukkan literasi media ke dalam kurikulum pendidikan dan menjadi bagian dari pelajaran yang mereka terima secara formal. Bukan hanya berdasarkan pada kepekaan masing-masing individu semata. Dengan begitu, sejak masih belajar di sekolah, para pelajar dibekali perangkat pengetahuan yang penting bagi mereka, khususnya dalam mengakses informasi internet. Dengan kata lain, fokus literasi media dalam kurikulum pendidikan adalah memastikan anak-anak mampu membaca perkembangan teknologi, termasuk konsekuensi pesan di dalamnya secara kritis. Serta yang lebih penting adalah menggunakannya secara bijak. Tidak hanya berkaitan dengan konflik sosial. Hal ini penting sebagai upaya juga menangkal gejala radikalisasi agama yang marak menggunakan medium media sosial. Pada dasarnya, literasi media berkaitan dengan kesadaran kritis. Karena itu, untuk menumbuhkannya adalah dengan tetap menumbuhkan skeptisisme pada berbagai informasi yang datang, baik itu dari media-media arus utama, apalagi dari sumber yang tidak bisa diverifikasi. Kita tidak boleh memberikan kepercayaan 100% kepada media arus utama dan sumber-sumber lainnya, apalagi sumber yang tidak diketahui pastinya. Sebaliknya, kita juga tidak boleh berlebihan dalam meragukan sebuah informasi. Jika informasi itu memang bisa diuji dan dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tutur kata yang salah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi